Rumah tangga hancur karena ipar. Namaku Ade, aku seorang janda yang baru bercerai. Ini kisahku tentang hancurnya rumah tanggaku. Awal mula bertemu mantan suami adalah saat kerja. Kami sama-sama bekerja di sebuah pabrik. Kami cinlok di sana. Beberapa bulan kemudian kami pacaran. Sebenarnya di pabrik tidak boleh pacaran. Setelah 2 bulan pacaran, kami ketahuan. Harus salah satu mengundurkan diri. Akhirnya, aku yang mengundurkan diri. Agar cintaku tetap bisa bertahan. Kami pun semakin mesra. Setelah tabungan cukup, kami putuskan menikah. Semua keluarganya setuju. Bahkan ibu mertua sangat menyayangiku. Setelah menikah, kami tinggal bersama mertua. Aku dan ibu mertuaku sangat kompak. Setiap hari bercanda sambil beberes rumah atau masak. Aku merasa bukan sedang bersama ibu mertua, tapi sedang bersama ibu kandungku. Kebetulan keluargaku jauh. Orang tuaku di Sulawesi dan aku di Bali. Semua terasa damai sebelum kedatangan mak lampir. Baru 5 bulan aku menikah, iparku pulang dari perantauan. Dia adalah anak ayah mertua dari istri pertama. Karena istri pertamanya meninggal, jadi menikah lagi. Lahirlah suamiku. Dari kecil mereka selalu akur. Makanya aku serasa tidak percaya kalau ini terjadi. Kakak iparku itu sangat kaya karena punya suami pengusaha. Dan pulang ke Bali langsung beli rumah. Tepat di samping rumah mertua. Setiap pagi sebelum subuh sudah ke rumah, menggedor pintu kamarku. Padahal biasa aku bangun jam 5. Katanya aku pemalas kalau bangun jam 5. Menurut dia, aku harus bangun jam 3 atau jam 4. Ibu mertua memang selalu bangun jam 4, tapi beliau tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Aku bangun jam 5 juga tidak apa-apa. Aku sangat risih setiap pagi diganggu. Soal memasak pun aku dikomplain. Bukan memberi saran yang baik atau mengajariku. Aku malah disalahkan dan dibodoh-bodohkan. Alasannya karena aku tidak bisa apa-apa. Selain itu, iparku itu menyindir aku yang belum punya rumah. Katanya aku tidak tahu diri. Terus aku dikatain numpang hidup sama adiknya. Karena aku tidak kerja. Padahal aku memang tidak boleh kerja dengan suamiku. Karena dokter menyarankan aku tidak boleh lelah. Soal gaji suamiku dia juga komplain. Menurut dia yang harus kelola itu suamiku. Jangan aku karena boros katanya. Pokoknya semua tentang aku dan suamiku diatur. Lebih sakitnya dia menyindir aku yang belum hamil. Dibandingkan dengan dirinya yang baru nikah langsung hamil. Dia keluarkan semua kata-kata pedas. Katanya aku tidak becus jadi istri, tidak kerja hanya numpang hidup, pemalas dan jorok. Dikatain mandul karena belum hamil. Semua sindiran pedas itu dia lontarkan. Setiap hari dia ke rumah hanya untuk menyakiti aku. Uang gaji suamiku bahkan sampai diambil dengan alasan agar kami bisa cepat beli rumah. Aku hanya diberi uang 500.000 sebulan. Dan kalian tahu, suamiku setuju dengan kakaknya. Dia menurut saja apa yang kakaknya bilang. Suamiku tidak pernah membelaku. Kalau aku protes, dia justru marah padaku. Menurutnya, lebih baik gajinya diatur kakaknya. Sejak saat itu, aku mulai benci dengan suamiku. Aku mengadu pada mertuaku. Tapi mereka tidak berani menasihati anaknya karena semua kebutuhan yang memenuhi adalah iparku itu. Sehingga aku hanya sendiri di rumah itu. Tidak ada yang membela atau mendukung. Aku benar-benar sedih. Pernikahan yang aku harap bahagia justru menjadi neraka bagiku. Aku jadi stres bahkan sampai drop. Aku mengurung diri di kamar. Iparku malah semakin seenaknya. Dia bicara pada tetangga kalau aku pemalas. Hanya di kamar tidak mau membantu mertua.
Karena sudah empet dan muak, aku minta pindah ke suamiku. Aku mengajaknya mengontrak rumah. Tapi suamiku hanya janji saja. Katanya belum dapat kontrakannya. Setelah aku selidiki, ternyata dia dilarang oleh kakaknya. Dan suamiku nurut saja. Lebih parahnya, saat itu aku ingin beli baju. Itu pun untuk suamiku. Karena bajunya sudah lusuh. Aku tebalkan kupingku untuk minta uang. Aku minta uang suamiku ke iparku. Alhasil, aku kena marah. Katanya aku boros, tidak pandai mencuci, sehingga baju suamiku lusuh. Padahal baju itu memang sudah lama, bahkan sudah bolong kecil-kecil. Aku tidak dikasih uang itu. Aku hanya bisa menangis. Saat suamiku pulang kerja, dia bertanya, kenapa aku sedih? Aku ceritakan semua. Tapi responnya malah begini. Katanya aku tidak perlu beli baju untuknya, karena itu hanya buang-buang uang. Aku tidak menyangka suamiku sama saja dengan kakaknya. Aku tidak bisa membedakan antara pelit dan hemat. Tiba-tiba aku sakit, badanku sangat lemas. Aku tidak bisa aktivitas. Aku meminta suamiku antar ke puskesmas. Suamiku segera sigap membawaku. Tapi sebelumnya kita harus minta uang ke kakak ipar. Bukannya dikasih, tapi malah disepelekan sakitku. Aku pun minta diantar pulang lagi. Aku rawat diriku sendiri. Tapi aku masih sangat lemah. Berdiri pun aku tidak sanggup. Mereka tidak mau membawaku berobat. Aku semakin sakit dan stres. Tidak ada pilihan lain, aku menelpon keluargaku. Dari Sulawesi, ayah dan ibuku terbang ke Bali. Aku segera dibawa ke rumah sakit. Aku terkena demam berdarah. Dan kondisiku sangat kritis waktu itu. Kata dokter, aku cukup kuat. Kalau tidak, mungkin aku sudah meninggal. Setelah aku sembuh, aku memutuskan untuk bercerai. Aku tidak sanggup dengan sikap suamiku, terlebih lagi sikap iparku. Aku benar-benar tidak kuat. Yang tidak aku duga respon suamiku. Dia langsung setuju. Selama aku dirawat, dia tidak pernah ada di sampingku. Aku semakin yakin keputusanku sudah tepat. Aku bebas dari rumah tangga toksik itu yang diikut campuri ipar. Aku bebas sekarang. Aku harap bisa dapat yang lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.